sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa sebagai awal pertemuan. Mudah-mudahan pembelajaran ini akan mendapat berkah dan ridho dari Allah Taala. Untuk memimpin doanya, Pak Guru silakan ketua kelasnya yaitu Paro. Silakan pimpin doanya Paro. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama berdiri sejenak, semuanya berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya berdiri. Satu, dua, tiga ya nih. Indonesia airku, tanah darahku, Di sana Indonesia
materi akan kita lanjutkan. Pak Guru mau bertanya, masih ingatkah pembelajaran sebelumnya pembelajaran tentang apa? Pembelajaran hari kiamat. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang zakat. Ini tujuan pembelajarannya sudah Pak Guru bikin di sini bentuk PPT ya. Nah ya. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menjelaskan makna zakat dan infak dengan baik dan benarnya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas sekarang. Pelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan tentang zakat dan infak. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna zakat dan infak dengan baik dan lanjutkan lagi. Anak-anak perlu kalian ketahui tentang zakat. Zakat secara istilah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih. Berarti apa? Bersih atau suci, berkembang atau arti lain yaitu keberkahan. Itu menurut bahasa. Zakat berasal dari bahasa Arab secara istilah yaitu bersih atau suci. Kemudian menurut istilah agama Islam, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berat menerima dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah pengertian dari zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Kemudian menurut istilah agama Islam, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang dikeluarkan pada saat waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Itu menurut istilah bahasa zakat secara agama Islam. Secara agama Islam. Kemudian macam-macam zakat. Ya, di sini ada apa saja yang kalian lihat dalam gambar ini. Ada dua bentuk zakat. Pertama yaitu apa ini? Zakat. Kedua zakat. Mari kita bahas bersama-sama. Zakat fitrah ini setiap kali dalam 1 tahun sekali umat Islam, orang-orang yang beragama Islam ini wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah pada saat menjelang datangnya bulan suci Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Dan situ setiap orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Umumnya zakat fitrah itu menggunakan beras.
Berapa kilo jumlahnya? 20 kilo. Ya. Siapa di antara kalian yang sudah pernah mengantarkan zakat fitrah ke musola atau ke masjid? Ya, itu. Kemudian Febri, ada yang lagi? Baca ini, ya pinter, ya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib dikeluarkan. Awal dari puasa Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Kalau sudah lewat dari raya Idul Fitri, itu namanya bukan lagi zakat, tapi namanya sedekah. Paham ya? Jadi kapan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Mulai dari awal bulan puasa Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu ada banyak bentuk jenisnya. Zakat mal yang pertama yaitu apa ini gambar apa? Emas murni. Nah, ini juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang lain apa ini? Cincin atau perhiasan, ini juga wajib dikeluarkan zakat malnya. Kemudian hewan, kerbau, sapi, kambing, ini juga wajib dikeluarkan zakat malnya. Kemudian beras, ini dari tanaman pokok, penghasilan pokok. Ada padi, ada sawah, ini juga wajib dikeluarkan zakat malnya. Cuma dari empat zakat mal ini ada ketentuannya masing-masing ketika mengeluarkan zakat malnya. Paham anak? Jadi Pak Guru lagi, zakat fitrah itu dikeluarkan pada awal Ramadan sampai zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu serta sesuai dengan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa, yaitu setiap jiwa orang yang beragama Islam mampu memberikan zakat berupa makanan pokok pada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Jadi yang aku jelaskan ini zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Syawal. Lah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang rukun-rukun zakat fitrah. Rukun-rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat zakat fitrah. Satu-satu. Kemudian yang kedua adanya orang yang berzakat atau disebut dengan muzaki. Kemudian yang ketiga adanya orang yang menerima zakat atau mustahil. Kemudian yang keempat makanan pokok yang dizakatkan. Nah, jadi syarat rukun zakat fitrah itu ada 4.
niat zakat fitrah. Jadi kalau kita ini mau berzakat fitrah, membawa beras yang jumlahnya 2,5 kilo dibawa ke masjid atau ke musola, itu harus diniatkan, harus memakai niat. Kenapa harus pakai niat? Supaya zakat kita ini diterima oleh Allah. Niatnya itu dibaca boleh di dalam hati atau boleh dibaca pakai lisan. Nah, niatnya bagaimana? Contohnya niatnya untuk zakat sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Ya. Biasanya seperti itu kan? Kalau pas kalian zakat itu kalian dibimbing dengan membaca niat zakatnya kan? Nah, ya. Kemudian rukun yang kedua ini adanya orang yang berzakat atau muzaki. Nah, orang yang berzakat yaitu orang-orang Islam yang datang ke masjid mengeluarkan zakat fitrah. Itu namanya muzaki. Kemudian rukun zakat yang ketiga adanya orang yang menerima zakat atau mustahik. Jadi setelah zakat fitrah ini dikumpulkan jadi satu, berasnya sudah kumpul jadi satu, dapat 2 kintal, 3 kintal atau 4 kintal. Kemudian di situ dari pihak muzaki, dari pihak orang yang mengumpulkan zakat itu menghitung jumlah mustahik orang-orang yang akan menerima zakat fitrah. Jumlahnya itu ada 8. Kemudian makanan pokok yang dizakatkan tadi apa? Beras. Terus bagaimana zakat fitrah itu? Ambil saja tidak ada beras, boleh nggak? Pakai uang? Boleh. Ya. Mana apa? Karena uang itu tadi bisa dibelikan lagi beras. Cuma lebih baiknya zakat fitrah itu semuanya kompensasi memakai beras. Nah, selanjutnya kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di negara kita umumnya adalah beras. Maka zakat fitrah menggunakan beras. Maka zakat fitrah menggunakan makanan pokok di daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah dikeluarkan 2,5 kilogram atau juga 3,5 liter beras. Jadi jumlah zakat fitrahnya setiap satu orang itu 2,5 kilo. Menggunakan beras. Boleh juga pakai uang. Nah, kemudian kapan waktu kita mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama dalam bulan Ramadan. Ini Pak Bunda jelaskan ya. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan mulai dari awal bulan suci Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Orang-orang yang berhak atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau asnaf yang menerima zakat fitrah sebenarnya jelaskan dalam Al-Quran
Itu yang pertama yaitu fakir. Yang pertama apa? Fakir. Fakir. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Nah, yang pertama apa tadi? Jadan. Fakir. Yang kedua apa Dewi? Miskin. Dan yang ketiga yaitu amin. Yang ketiga apa? Amin. Itu yang ketiga apa dulu? Amin. Amin. Yang ke satu apa? Gus. Yang ke satu apa? Yang ke satu? Fakir. Yang ke satu apa? Fakir. Yang kedua apa? Miskin. Miskin. Yang ketiga apa Paru? Amin. Amin. Amin ya. Kemudian yang keempat yaitu mu'alah. Yang ketiga ikut atau budak atau hamba sahab. Ya. Kemudian yang kelima gharim. Yang kelima gharim. Yang kelima apa Zadan? Gharim. Yang ketujuh bisa bila. Alexi yang ketujuh apa Alexi? Yang ketujuh apa? Bisa bila. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Kemudian materi selanjutnya, nah ya, ketentuan menerima zakat fitrah. Nah di sini Pak Guru akan jelaskan 8 asnaf tadi, ya, fakir, miskin, gharim, ya, kemudian amil, dan yang satu fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Ini yang dinamakan dengan fakir. Orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Jadi fakir ini tidak mempunyai pekerjaan, ya, tidak mempunyai hasil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini yang dinamakan dengan fakir. Kemudian miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan penghasilan usaha tapi masih tidak mencukupi memenuhi kebutuhannya. Miskin yaitu orang yang punya harta dan pekerjaan tapi harta dan pekerjaannya itu belum mencukupinya untuk kebutuhannya. Itu dinamakan dengan miskin. Kemudian fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah dan menerapkan hukum Islam. Fisabilillah ini contohnya seperti Pak Ustadz, Pak Yai, itu dinamakan dengan fisabilillah. Ini juga fisabilillah ini wajib menerima zakat fitrah. Bukan miskin ini juga wajib menerima zakat fitrah. Kemudian fakir ini wajib menerima zakat fitrah. Kemudian mu'alaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Contohnya orang Hindu mau masuk ke agama Islam itu dinamakan dengan mu'alaf. Contoh lain lagi orang Kristen mau masuk ke agama Islam itu dinamakan dengan mu'alaf. Maka dia juga orang mu'alaf itu wajib menerima zakat fitrah. Wajib menerima apa? Fitrah. Kemudian ibnu sabil. Kemudian gharim dulu. Gharim orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Gharim ini orang yang mempunyai hutang banyak dan hutangnya itu tidak lunas. Itu juga
wajib menerima zakat fitrah. Nah, kemudian ibnu sabil itu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar pondok pesantren. Ini ibnu sabil ini orang yang dalam musafir perjalanan yang sedang menuntut ilmu, sedang mondok, ini juga wajib menerima zakat fitrah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya tadi tak boleh saji, tak perlu lagi. Tadi orang yang wajib menerima zakat fitrah itu ada 8 asnaf. Orang yang wajib menerima zakat fitrah itu jumlahnya ada 8 fakir, miskin, mu'alaf, riqab, gharim, amil, sabilillah, ibnu sabil. Kemudian orang-orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang pertama ini beragama Islam. Orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau selain orang Islam itu tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian orang tersebut ketika sebelum matahari terbenam hari Idul Fitri masih hidup atau baru lahir maupun dalam keadaan sakaratul maut. Jadi ketika menjelang hari Idul Fitri itu ada orang melahirkan bayi ceplok lahir, yaitu wajib juga mengeluarkan zakat fitrah. Atau ketika menjelang hari Idul Fitri sudah takbir Allah, bayi ceplok lahir kemudian meninggal dunia, itu juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Karena masih dalam waktu untuk membayar zakat fitrah. Kecuali lahirnya ceplok, meninggalnya ceplok itu sudah kelewat dari hari Idul Fitri, itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian memiliki makanan atau uang yang lebih kebutuhan selama sehari semalam pada hari Idul Fitri, baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Ini juga wajib membayar zakat fitrah dan mampu nafkahi dirinya dan keluarganya. Rata-rata kehidupan kita ini di Indonesia sekarang ini semuanya sudah mampu memberikan nafkah keluarganya dan cukup makan. Setiap 1 tahun sekali kita ini diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, kemudian mari berzakat, bersihkan harta dan sucikan jiwa. Ya, setiap kita mengeluarkan zakat itu adalah manfaatnya atau hikmahnya itu bisa membersihkan harta kita dan mensucikan jiwa kita. Manfaat yang lain apabila kita ini berzakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah, manfaat pada orang lain, kita memberikan rasa cinta kepada orang lain yang membutuhkannya. Kenapa? Karena manusia ini, kita ini tidak mungkin akan hidup sendiri, maka kita harus berbagi, termasuk yaitu mengeluarkan zakat kita berbagi kepada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Cukup ya pembelajaran sampai sini. Kemudian Pak Guru akan tanya
akan tanya satu persatu kepada kalian ya. Tentang pembelajaran tadi yang sudah Pak Guru jelaskan. Nah, Pak Guru tanya sama Pak Guru sini, depan sini, masih depan. Ya, Pak Guru tak ini ya. Ya, sini. Zakat fitrah itu awal mula dikeluarkan mulai kapan, kemudian akhirnya sampai kapan? Mulainya dari awal Ramadan, akhirnya dari menjelang hari raya Idul Fitri. Oke, betul apa enggak jawabannya? Nah, jadi awal mula kita mengeluarkan zakat fitrah itu dari masuknya bulan suci Ramadan sampai akhir raya Idul Fitri. Oke, sekarang Alexi sini. Ya, kan Pak Guru tanya sama Alexi, zakat fitrah itu memakai beras berapa kilo kita mengeluarkan zakatnya? 2,5 kilo. 2,5 kilo, betul nggak anak-anak? Berapa jumlahnya? 2,5 kilo. Sekarang dari sini dari. Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu menerima zakat, orang yang wajib menerima zakat jumlahnya ada berapa? Ada? Betul nggak jawabannya anak? Betul. Jawabannya? Jadi orang yang wajib menerima zakat jumlahnya ada 8. Oke, sekarang Kak Pijol sini. Silakan dulu. Nah, sini. Bolehkah kita membayar zakat tidak memakai beras? Boleh. Terus pakai apa? Pakai uang. Betul nggak jawabannya? Boleh. Apa jawabannya? Boleh tidak memakai beras tapi memakai uang. Kita membayar zakat itu di mana? Di musola atau di masjid? Ya betul nggak jawabannya? Jawabannya kapan kita? Di mana tempat kita membayar zakat? Di musola. Ya. Sebutkan orang yang sebutkan 2 orang yang menerima zakat. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Apa jawabannya? Sebutkan 2 orang yang menerima zakat kita itu ada 8, yaitu yang tadi sebutkan fakir dan miskin. Sekarang Amel, sini. Apa pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah yaitu kewajiban bagi orang Islam. Iya, betul jawabannya? Iya. Oke,
belajar ini kalian di sini akan ada tugas LKPD ya. Kalian kerjakan soal, ini ada soal pilihan ganda ya. Ini ada LKPD siswa ya, kalian kerjakan ini pilihan ganda, soalnya 1 sampai 20 kalian beri tanda silang pada jawaban yang benar. Keluarkan dulu penanya. Keluarkan dulu penanya. Keluarkan dulu penanya. Ya, ya. Silakan dikerjakan, beri tanda silang, jangan lupa namanya. Waktunya 10 menit.
Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan di depan. Baiklah anak semuanya, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, yaitu bentuk soal pilihan ganda jumlahnya 100, jumlahnya 20 soal. Menjelaskan tentang pengertian zakat dan sedekah. Jadi Pak Guru ingatkan lagi bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh orang Islam. Jumlah zakat fitrahnya yaitu 2,5 kilo. Zakatnya melalui bahan makanan pokok yaitu 14. Jumlah penerima zakat fitrah yaitu ada 8. Fakir, miskin, amin, ala, ribor, boleh, sasibila, ibu sah. Baiklah anak semuanya, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran pertemuan pada minggu depan itu kita akan membahas tentang macam-macam sedekah. Untuk pertemuan pembelajaran minggu depan akan membahas tentang macam-macam sedekah. Baiklah, silakan Mas. Jadi sebelum kalian nanti pulangnya itu bersalaman sama Pak Guru sambil membaca sholawat Nabi. Silakan pimpin doanya. Yeah.
Allahu Akbar.